Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 2004411536. Saya dari kelas 3E Informatika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis. Kedudukan sistem informasi geografis dengan ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari 1. Geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan, variasi kekurangan atas fenomena fisik dan manusia di bumi. 2. Kartografi. Kartografi adalah sebuah ilmu dari teknologi pembuatan peta-peta tentang permukaan bumi. Ketiga, yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah bagaimana melihat permukaan bumi dari atas dengan menggunakan drone atau kapal kecil tanpa awak. 4. Ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah mengukur sebuah ukuran permukaan bumi dari jarak yang satu ke jarak yang lainnya. 2. Geodesi. Geodesi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemetaan bumi. Berikutnya adalah fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Berikutnya ada statistik. Statistik merupakan hal data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Kemudian matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari besaran struktur ruang dan perubahan. Berikutnya ada teknik sipil. Teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merancang bangunan dan infrastruktur di atas permukaan bumi. Kemudian ada pengelolaan atau perencanaan kota. Perencanaan kota adalah perencanaan yang memfokuskan pada perencanaan fisik suatu tempat dan berhadapan dengan skala yang detail. Kemudian yang terakhir adalah informatika. Informatika merupakan ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Baiklah, berikutnya sistem informasi geografis. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi satu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga berbentuk pola ruang tertentu. Baik, pengertian dari sistem informasi geografis adalah: sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, menginteraksikan, dan menampilkan data informasi berbasis geografi. Ada 10 konsep dasar esensi geografi. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi mengidentifikasikan sebagai tempat di mana titik atau objek tertentu berada. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah suatu yang harus ditempuh agar dapat ke tempat atau ke lokasi tujuan. Contoh dari jarak yaitu kita dari kota A ke kota B. Ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah sebuah jangkauan yang dapat tidaknya atau tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Yang keempat itu pola. Pola atau bentuk dari permukaan bumi. Yang kelima adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu mempelajari atau menyelidiki seluk-beluk struktur dari permukaan bumi. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen dan suatu tempat atau wilayah. Yang ketujuh adalah nilai guna. Nilai guna adalah sebuah definisi sebagai kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dalam mengonsumsi barang. Yang kedelapan, interaksi atau interpretasi.
Interaksi adalah hubungan antar dua wilayah atau lebih. Sedangkan interdependasi adalah hubungan antar wilayah yang sudah mencapai tahap ketergantungan. Kesembilan adalah diferensiasi area. Konsep diferensiasi area berkaitan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi. Konsep diferensiasi area ini digunakan untuk mempelajari perbedaan gejala geografi di antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya di permukaan bumi. Dan yang terakhir, ke-10 adalah keterkaitan ruang. Ruang dalam sejarah merupakan tempat terjadinya peristiwa sehingga terkait dengan aspek geografis. Selanjutnya adalah pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi atas 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Secara garis besar, data dalam SIG terdiri dari 2, yaitu data keruangan dan data atribut. Data keruangan atau spasial yaitu data bentuk geografis yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat di permukaan bumi. Data spasial terdiri atas 3 elemen gambar, yaitu tipe titik, garis, dan area. Yang kedua yaitu data atribut. Data atribut atau data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi dari suatu fenomena yang ada di permukaan bumi dalam bentuk narasi atau angka. Komponen-komponen yang ada pada SIG. Dalam kerja SIG diperlukan komponen-komponen SIG yang merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Berikut ini adalah komponen-komponen SIG. Yang pertama, 1. Perangkat keras atau hardware berupa suatu unit komputer terdiri atas CPU, VDU, disk drive, tape drive, digitizer, printer, dan plotter. 2. Yaitu perangkat lunak atau software berupa modul-modul program, misal ARS atau info, ARSview, map info, RDV, dan sebagainya. Yang ketiga, data dan informasi geografi berupa data spesial atau peta, foto udara, citra satelit, dan data atribut seperti data penduduk, data industri, dan data pertambangan. Yang keempat, manajemen berupa sumber daya manusia yang mempunyai keahlian mengelola SIG. Dari uraian di atas secara keseluruhan, maka SIG tidak hanya diterapkan dalam bidang sumber daya alam, tetapi sekarang berkembang pada bidang perencanaan pembangunan. Berikutnya ada tahapan-tahapan kerja SIG. Sebagai sebuah sistem, tahapan kerja SIG meliputi 1. Tahapan masukan atau input. Tahapan pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahapan masukan atau input. Tahapan input sendiri terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data. Data dari penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, dan foto udara, citra satelit. Data histeris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada 2 jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data yang atau suatu informasi memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyimpanan atau scanning. Yang kedua yaitu data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi.
Data atribut suatu objek dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga yaitu tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti basis data baru, penghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyiapkan data ke dalam tabel. Yang keempat, tahap keluaran atau output. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikan penyajian data SIG dalam tiga bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Kemudian analisis data sistem informasi geografis. Kita akan membahas mengenai lebih lanjut tentang SIG, yaitu analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kita jabarkan satu persatu analisisnya. Yang pertama, analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi itu adalah suatu proses pengelompokan kata ke ruangan atau spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, dan perkebunan atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua yaitu analisis overlay. Analisis overlay adalah suatu proses menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data kekurangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian jenis tanah dan kadar air. Yang ketiga yaitu analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling berhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat yaitu analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek mengenai pusatnya. Yang kelima yaitu analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Baiklah, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis sumber data pada SIG. Jenis-jenis sumber data spasial di SIG antara lain yaitu data sistem, penginderaan jauh, peta analog, GPS, dan hasil pengukuran lapangan. Sumber data dari sistem penginderaan jauh. Data dari penginderaan jauh antara lain adalah citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena kesediaannya secara berskala. Dengan adanya macam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Yang kedua, sumber data dari peta analog. Data dari peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi data spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lainnya. Peta analog dikonversikan menjadi peta digital dengan berbagai cara yang akan dibahas pada post berikutnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog dipresentasikan dalam bentuk format vektor. Yang ketiga, sumber data dari GPS dan hasil pengukuran lapangan. Teknologi GPS memberikan terobosan
penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk format vektor. Sedangkan contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak penguasaan hutan, dan sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.